Geger, Nikita Mirzani seperti menelan pil pahit. Pasalnya, eksepsi yang disampaikan Nikita pada persidangan sebelumnya, siang tadi justru menuai jawaban mengejutkan dari jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Serang, Banten. Bagaimana tidak, jaksa penuntut umum menolak seluruh eksepsi yang disampaikan Nikita Mirzani. Meski sikap jaksa penuntut umum tegas menolak, namun putusan final apakah majelis hakim juga menolak akan diungkap dalam agenda sidang putusan sela pekan depan. Lantas bagaimana nasib permohonan penangguhan penahanan Nikita? Apa yang membuat penampilan Nikita saat menghadiri persidangan siang tadi justru terlihat modis, santai dengan gestur bak model tengah berjalan di atas catwalk? Di tengah proses persidangan beragenda jawaban jaksa atas eksepsi Nikita Mirzani, ratusan pendukung Nikita hadir di sekitar Pengadilan Negeri Serang, Banten. Mereka tampak mengenakan kostum berwarna putih dengan gambar Nikita pada bagian depan. Mereka secara gamblang mengaku hadir untuk memberi dukungan terhadap Nikita Mirzani. Lalu, seperti apa tanggapan Nikita atas dukungan tersebut? Bagaimana pula Nikita melewati hari-harinya selama berada dalam tahanan Kejaksaan Negeri Serang? Seperti apa Niki yang angkat bicara soal ia yang menjual rumahnya lantaran disebut-sebut bangkrut? Tak hanya Nikita yang mendulangkan kehebohan, dalam kasus lain dari kalangan selebriti, muncul kabar soal Ruben Onsu yang tengah mendapat protes dari karyawannya yang menuntut gaji lantaran kabarnya belum dibayar. Lantas, seperti apa adik Ruben Onsu yaitu Jordi Onsu menanggapi kabar tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nikita Mirzani kembali menghadiri persidangan yang beragendakan jawaban jaksa penuntut umum atas eksepsi Nikita Mirzani pada persidangan sebelumnya di Pengadilan Negeri Serang, Banten siang tadi. Berbeda dari persidangan sebelumnya, kali ini Nikita tampil modis mengenakan kostum serba hitam dengan rambut tampak terawat. Ia hadir di ruang sidang dengan gestur tubuh yang rileks sambil melambaikan tangannya kepada awak media, sambil ia tak lupa mengulum senyum khasnya layaknya seorang model yang tengah tampil di catwalk. Di hadapan majelis hakim, Nikita mengaku dalam kondisi sehat dan bisa mengikuti persidangan dengan baik. Tapi sayang, semua itu jadi terlihat tak baik karena jawaban jaksa penuntut umum atas nota keberatan Nikita Mirzani alias eksepsi pada persidangan sebelumnya ditolak seluruhnya oleh jaksa dan meminta majelis hakim untuk melanjutkan persidangan kasus yang dilaporkan Dito Mahendra ini. Sehat, Nyai. Terdakwa dalam keadaan sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Bisa mengikuti persidangan hari ini ya? Baik, akan dengarkan tanggapan penuntut umum atas nota keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum maupun terdakwa. Apa sudah siap datangkan hari ini? Ya, ya. Tolong yang berkaitan yang proses dari keterangan ini. Tentang ini,
14 November 2022 telah mencantumkan semua unsur pasal yang didakwakan tersebut secara cermat, jelas, dan lengkap dengan uraian perbuatannya. Selebihnya, terhadap materi eksepsi tim penasihat hukum terdakwa yang menurut kami telah berada di luar lingkup materi eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP, kami tidak menanggapinya karena menurut kami materi tersebut telah masuk ke dalam ruang lingkup materi perkara yang akan kami buktikan dalam persidangan. Bahwa sudah sangat jelas apabila surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDM 19/SRB/10/2022 atas nama terdakwa Nikita Mirzani Istimawati Almarhum telah dibuat berdasarkan berita acara pemeriksaan yang sah, sehingga surat dakwaan penuntut umum sudah memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP. Kami selaku penuntut umum dalam perkara ini berkesimpulan: 1. Bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDM 19/SRB/10/2022 atas nama terdakwa Nikita Mirzani Istimawati Almarhum di Pengadilan Negeri Serang telah memenuhi syarat formil dan syarat material sesuai dengan pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP. 2. Bahwa keberatan eksepsi tim penasihat hukum telah melampaui lingkup eksepsi karena telah menyangkut materi pokok perkara. Memohon agar majelis hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sela yang amalnya sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDM 19/SRB/10/2022 atas nama terdakwa Nikita Mirzani Istimawati Almarhum telah memenuhi syarat formil dan syarat material sesuai pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP. 2. Menetapkan bahwa keberatan eksepsi tim penasihat hukum terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya. 3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara tindak pidana atas nama terdakwa Nikita Mirzani Istimawati Almarhum untuk dilanjutkan. 5. Poin penutup. Demikian pendapat penuntut umum atas keberatan eksepsi tim penasihat hukum dalam perkara tindak pidana atas nama terdakwa Nikita Mirzani Istimawati Almarhum. Menanggapi sikap jaksa penuntut umum yang menolak seluruh eksepsi Nikita Mirzani, pihak Nikita bersama kuasa hukumnya menilai hal tersebut sudah menjadi wewenang jaksa untuk menolak dan wewenang pihaknya pula untuk keberatan dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah majelis hakim menerima alasan penolakan jaksa tersebut atau tidak? Akan diputuskan pada persidangan berikutnya. Namun benarkah pihak Nikita merasa kecewa dengan penolakan jaksa atas eksepsi yang dibuatnya? Karena memang itu udah wewenangnya kejaksaan kan. Ya. Ada rasa kecewa nggak sih Kak Nik? Enggak lah. Jadi gini, mungkin eksepsi belum ditolak karena belum diputuskan. Jadi jaksa pasti akan menolak dan kami pasti akan keberatan dengan dakwaan dari jaksa, itu biasa. Keputusannya minggu depan. Jadi sampai detik ini belum ada keputusan baik terhadap eksepsi maupun terhadap permohonannya Niki. Jadi majelis hakim menyatakan masih mempertimbangkan beberapa hal. Nah itu Anda sudah dengar sendiri, kita tunggu minggu depan apa yang terjadi dan mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh Niki dikabulkan oleh majelis hakim. Minggu depan putusan majelis hakim. Anak-anak? Iya, namanya putusan sela. Putusan sela itu putusan terkait dengan eksepsi yang kami ajukan. Tak hanya nasib eksepsi yang masih diputuskan pada persidangan berikutnya, nasib permohonan penangguhan penahanan Nikita Mirzani pun hingga kini belum jelas nasibnya. Dalam persidangan siang tadi, pihak majelis hakim mengaku masih mempertimbangkan apakah menerima permohonan penangguhan terdakwa, dalam hal ini Nikita, atau menolaknya. Soal penangguhan yang tadi yang tadi itu sudah disampaikan
masih dipertimbangkan. Artinya majelis belum mengambil keputusan untuk menolak dan dia bilang masih kami pertimbangkan, kami musyawarahkan melihat situasi yang berkembang. Geger jaksa penuntut umum menolak seluruh eksepsi Nikita Mirzani. Yang mengejutkan, di tengah pergulatan Nikita dengan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Dito Mahendra, benarkah Nikita bangkrut hingga harus menjual rumahnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, salam Hotman Paris. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam Hotman Paris. Pemirsa Intens Investigasi, tak bisa dipungkiri jawaban jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Serang, Banten yang menolak eksepsi Nikita Mirzani dalam kasus pencemaran nama baik atas Dito Mahendra memang cukup mengejutkan. Dan hal yang tak kalah mengejutkan adalah dukungan kepada Nikita selama persidangan berlangsung. Pasalnya, ratusan pendukung Nikita tampak hadir dan mengenakan kaos berwarna putih dengan gambar sosok Nikita di bagian depan, mengaku mendukung Nikita Mirzani dalam kasusnya melawan Dito Mahendra. Dan menanggapi dukungan tersebut, Nikita mengaku bahwa hal tersebut sebagai pertanda bahwa masih banyak yang mencintai dirinya. Bahkan tingginya dukungan kepada dirinya membuat Nikita mampu melewati hari-harinya selama berada dalam tahanan Kejaksaan Negeri Serang Kota hingga kini. Nikita juga mengaku bahwa selama dirinya berada dalam tahanan, ia melakoni berbagai aktivitas. Namun, terkait penampilannya yang tampak glowing kemarin saat menghadiri persidangan, Nikita justru membantah menjalani perawatan. Ibu pakai kaos Nikita Mirzani. Mendukung untuk sidang hari ini apa gimana, Bu? Mendukung aja. Alasannya apa, Bu? Memeriahkan aja. Ini Nikita kenapa sih, Bu? Nikita kena kasus apa, Bu? Oke. Ya alhamdulillah, berarti masih banyak yang mencintai aku apa adanya. Terima kasih yang udah datang jauh-jauh ke sini. Terima kasih banyak. Di dalam baik-baik aja, ikut kegiatan, masuk, main volley, bulu tangkis, ngaji, sholat, buku, baca buku, itu aja. Tambah glowing nggak? Iya, karena aku nggak kena matahari. Tapi perawatan nggak di dalam Iya dong, perawatannya pakai air wudhu. Di tengah bergulirnya kasus Nikita versus Dito Mahendra, tiba-tiba saja menyeruak kabar bahwa Nikita justru hendak menjual rumah yang kini ditempatinya. Ada apa dengan Nikita yang justru kini akan menjual rumahnya? Benarkah jika Nikita bangkrut akibat terjerat kasus dan ditahan? Atau justru dijualnya rumah tersebut lantaran Nikita trauma karena terlalu banyak kenangan tak biasa di rumah tersebut sampai-sampai harus membawanya ke dalam tahanan? Entahlah, yang jelas dengan gaya khasnya, Nikita hanya mengungkap jika rumahnya itu sudah terlalu kecil untuk buah hatinya. Emang kenapa sih kalau jual rumah kan bukan jual diri? Gimana sih? Kenapa rumah salah? Nanti pindah kemana? Alasannya apa, Kak? Alasannya maksudnya apa? Alasannya karena udah bosan, rumahnya udah kecilan, anak udah bisa-bisa. Gak ada trauma.
Tak hanya Nikita Mirzani yang menggulirkan kehebohan lantaran di tengah dirinya menghadapi kasus pelaporan Dito Mahendra hingga sampai kabar ia yang akan menjual rumahnya. Seperti apa Ruben Onsu yang kini tengah menghadapi protes karyawannya karena menuntut gaji yang belum dibayar Ruben? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Heboh seputar sidang jawaban jaksa atas eksepsi Nikita Mirzani pada persidangan sebelumnya. Pada kasus yang lain, sempat heboh pula di sosial media terkait adanya komentar dari para netizen yang diduga merupakan karyawan dari perusahaan kuliner milik Ruben Onsu. Dalam komentarnya, mereka tampak menagih uang gaji mereka kepada sang bos Ruben, menuntut agar segera dibayarkan. Yang mengejutkan, komentar-komentar tersebut tampak membanjiri akun sosial media milik adik Ruben yaitu Jordi Onsu dan mendorongnya untuk angkat bicara terkait tuntutan tersebut. Jordi mempertanyakan apakah tuntutan tersebut datang dari karyawan yang masih aktif atau justru dari mereka yang pernah bekerja di perusahaan sang kakak. Karena itu, adik Ruben ini berusaha menanggapi tuntutan tersebut dengan kepala dingin. Aku tadi baru baru dapat responnya gitu ya, baru dapat laporan ya. Yang pasti adalah kesian karena ini kan mengenai perut ya, makan gitu. Tanggapannya adalah yang pasti ini menjadi atensi penuh buat aku karena memang beberapa bulan ini seperti yang kalian lihat di media-media banyak perusahaan yang memang melakukan efisiensi gitu ya. Jadi kabarnya pun harus ditelusuri, datangnya dari karyawan aktif kah atau karyawan yang pernah bekerja gitu. Jadi ya menanggapi dengan kepala dingin, apalagi mau menutup tahun ini, semoga aman-aman semuanya. Ya tanggung jawab gitu. Dan ya menurut aku kadang ya kalau di mata aku ya, entah itu papi aku, entah itu ayah, tipe-tipenya laki-laki yang kayak kalau di depan anak atau istri itu kayak udah tenang aja semuanya gue yang ngatur gitu. Padahal dia punya menyimpan pastinya gitu. Cuman kan kadang kita jadi istri juga tahu apa yang belum, ya udah nanti diurusin gitu. Kadang kan perintilan ya nggak bisa bohong, kalau aku kan lebih detail gitu. Jadi kadang aku lebih detail ngurusin. Dari rumor yang muncul, gaji sejumlah karyawan Ruben Onsu macet lantaran jajaran HRD dan marketing dalam bisnis milik Ruben ini dikabarkan mengundurkan diri entah karena ada persoalan apa. Kondisi itu berefek kepada gaji para karyawan. Namun pihak Jordi Onsu mengaku tidak mau terpancing dengan hebohnya tuntutan gaji yang merebak di sosial media tersebut. Pihaknya berharap agar karyawan tersebut bertemu langsung dengan Ruben. Gini dia, kalau belum ketemu langsung rasanya sih nggak mungkin. Karena kan pastinya ada bagian terkait di kantor ya. Ada HRD, kemudian ada bagian-bagian lain. Maka dari itu nggak bisa kepancing dan nggak mau kepancing dengan 1-2 akun yang sebenarnya kita nggak tahu lah gitu ya tujuannya untuk apa gitu. Pokoknya ini menjadi atensi aku dan segera diselesaikan. Saya itu cuman saya tuh capek sih, sayanya capek gitu, maksudnya nggak kelar-kelar gitu, ada lagi gitu. Saya cuman capek, saya udah nggak bisa ngomong apa-apa Mbak, saya udah capek. Gimana sih orang lelah tuh ya, capek aja gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe,
share, dan juga komen channel Intens Investigasi.